Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mau memulai ibadah kita, mari kita semua bangkit berdiri mempersiapkan diri. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Ibadah pagi hari ini kita akan mulai di atas nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan, bahwa bumi, langit, pun memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu yang pertama, kelima ayatnya. Bumi langit mari puji Tuhan Maha Suci, firman-Nya Maha mulia dan benar jalan-Nya. Terima kasih Kau Tuhan atas yang berdosa, peperangan Kau menangkan, kini ku selamatlah. Dan apa yang lebih besar dari anugerah-Nya, Tuhan tetap penuh kuasa, ilahi kodrat-Nya. Dia berdoa dalam taman, di salib Dia mati, menanggung luka dan pedih, menahan matiku. Bumi langit mari puji Tuhan Maha Suci, firman-Nya Maha mulia dan benar jalan-Nya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, bumi dan langit pun memuji Engkau Tuhan. Kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu selama ini. Kami berterima kasih atas Engkau telah memelihara dengan firman-Mu, firman yang maha suci, firman yang telah menunjukkan jalan yang benar kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami beribadah kepada Engkau, layakkanlah setiap dari kami,
sucikan hati kami Tuhan. Kiranya ibadah pagi hari ini kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami berdoa sesuai dengan selarasmu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami ingin mendengarkan ajaran-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami, tambahkanlah iman kami dalam mendengarkan firman-Mu, dan urapilah hamba-Mu, Pendeta Dr. Stephen Tong, pakai dia, Roh Kudus mengurapi dia, dan memenuhi dia dalam menyampaikan firman yang sesuai dengan apa yang Engkau mau kami dengar. Tuhan, ibadah pagi hari ini kami menyerahkan dari awal sampai akhir. Kami mau melihat bahwa tahta Kristuslah yang paling tinggi di dalam ibadah ini, sehingga setiap dari kami bisa belajar menyembah Engkau dan memuji Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam kesulitan, mereka tidak bisa hadir pagi ini, mungkin mereka dalam kesakitan, mungkin mereka sedang berduka, mungkin mereka dalam segala kesulitan yang kami tidak mengerti. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai mereka, Engkau menghibur mereka, Engkau menyembuhkan bulir-bulir mereka. Kami berdoa Tuhan, dan kami rindu Engkau pimpin mereka juga datang bersama-sama beribadah dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, sertai mereka, kiranya mereka juga merasakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, mereka makin dekat kepada Engkau. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bernyanyi lagu pujian yang kedua, Beruntungkah Aku. Benarkah kita beruntung mengenal Tuhan Yesus Kristus kita? Mari kita bernyanyi dengan ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3.
dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita tidak akan membaca bertanggapan, tetapi kita akan membacanya bersama-sama dengan semua membuka suara. Mari kita membacanya ayat ke-16, 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ingin mengajak kita membaca ayat 20 sekali lagi. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pujian nomor yang ketiga, bukan aku, sangat merefleksikan Galatia pasal 2 ayat 20 itu, yang mengatakan bukan aku, tetapi Tuhanku Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Baik tutur, pikiran, perkataan, sikapku, semua adalah bukan aku lagi, melainkan Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah mereka melihat diri kita atau mereka akan bisa melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita? Mari kita menyanyikan lagu pujian nomor 3, bukan aku, 3 ayat ini. Bukan aku, tapi Tuhanku Yesus, ditinggikan dan dipermuliakan. Baik tutur pikir dan perbuatanku,
suatu lagu yang sangat indah yang selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam setiap tingkah laku kita. Mari kita akan melihat beberapa warta. Jika Bapak Ibu berkenan, bisa melihat di belakang warta ada beberapa yang ingin saya tekankan, yaitu setiap minggu kita ada persekutuan doa pagi. Setiap minggu kita ada yang poin pertama, persekutuan doa pagi. Saya menghimbau Bapak Ibu, mari jam 9 sebelum ibadah, 9.30, kita bisa bersama-sama hadir di sini. Ada vikaris yang akan memimpin kita berdoa syafaat bersama-sama. Berdoa untuk segala pelayanan, berdoa untuk ibadah pagi hari ini, dan berdoa kepada Tuhan atas segala perintah dan layanan yang akan kita laksanakan. Poin kedua adalah setiap hari Sabtu kita juga ada persekutuan doa khusus untuk GRI Pusat, yaitu di jam 7 pagi hari Sabtu. Poin keempat, silakan, ada persekutuan usia emas yang akan dilakukan di tanggal 13 Juli. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam usia emas. Jika Anda merasa sudah berusia emas, maka Anda boleh mengikutinya. Yang jelas, saya merasa belum usia emas. Silakan tanggal 13 Juli hari Kamis pukul 10 dan akan dipimpin oleh Penatua Robin Wijaya. Kemudian berikutnya pemahaman Alkitab setiap hari Jumat jam 6.30, yaitu yang poin kelima, pemahaman Alkitab akan dipimpin oleh Pendeta Jack Kawira dengan tema Boas dan tipologi Sang Penebus, yaitu jam 6.30 di Kapel Agape. Ada pemberkatan nikah gerejawi. Bapak Ibu bisa mendoakan pasangan Jason Nehemia Indiarto dan saudari Nia Ravenca. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan gerejawi kedua pasangan ini. Kemudian ada pengajuan permohonan pemberkatan nikah antara pasangan Indra Lesmana Hertanto dan Karen Lukman. Jikalau ada masukan yang sah, Bapak Ibu bisa menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Beberapa pengumuman tambahan, sisanya Anda bisa baca di belakang warta. Beberapa pengumuman tambahan, yaitu Gereja Pusat akan melakukan KKR regional di Sumba Timur. Kita baru melakukan Kapin di Sumba minggu kemarin di Waika Bubak, Tambolaka, Waibakul, dan Waingapu. Dan akan diikuti oleh KKR regional yang diselenggarakan oleh GRI Pusat. Bapak Ibu mohon doakan setiap pelayan-pelayan pengkhotbah awam atau hamba Tuhan yang membawakan khotbah ke sekolah-sekolah. Biarlah KKR regional ini menjadi suatu follow up dan mengajak anak-anak adik-adik kita di sekolah-sekolah untuk lebih berkomitmen kepada iman kekristenan mereka. Bapak Ibu bisa doakan, yaitu Senin sampai Sabtu tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus. Mereka akan berangkat hari Minggu, akan ada pembagian 2 wilayah, yaitu Sumba A, Kabupaten Sumba Timur, dan dipimpin oleh Pendeta Irwan Arifin dan Penatua Wiyogo. Harap Ibu bisa berdoa untuk pelayanan KKR regional yang diselenggarakan oleh GRI Pusat. Kemudian pengumuman berikutnya, Kapin berikutnya akan diadakan di Sumatera Utara, yaitu mulai tanggal 24 di Sibolga, 25 di Dolok Sanggul, kemudian di Sirikalang dan Balige. Bapak Ibu yang mempunyai teman, mempunyai saudara,
ajaklah mereka dan himbau mereka juga mengajak teman-teman mereka. Kapin merupakan suatu pelayanan oleh Pendeta Stephen Tong dan STEMI yang sudah hampir 180 kota. Jadi Sibolga adalah kota yang ke-179 dan Balige menjadi kota yang 182. Kapin telah diberkati begitu besar dan di dalam setiap pelayanan Kapin, khotbah yang disampaikan begitu keras, begitu menegur hati, dan kita perlu berdoa untuk Kapin di Sumatera Utara. Pengumuman berikutnya adalah besok kita akan melakukan persekutuan doa STEMI, yaitu PD STEMI. Setiap bulan di minggu kedua hari Senin adalah persekutuan doa STEMI. Kali ini dibawakan oleh Pendeta Jack Kawira dengan tema Mene Mene Tekel Ufarsin. Sebuah tulisan oleh sebuah tangan di dinding pada saat Raja Belshazzar minum-minum dan mabuk-mabuk. Mari kita bersama-sama, terutama untuk jemaat yang ingin belajar bagaimana berbagian dalam pelayanan. Sering di dalam gereja besar ini, di GR Pusat, kita tidak saling mengenal, kita ingin melayani, tetapi kita tidak tahu kita akan mengambil bagian di dalam pelayanan apa. Di PD STEMI kita berdoa bersama-sama untuk segala pelayanan di dalam gerakan reform Injili. Baik pelayanan yang ada di GRI Pusat ataupun pelayanan yang ada di STEMI. Kita bersama-sama bisa belajar bagaimana berbagian di dalam pelayanan. Seperti Pendeta Dr. Stephen Tong sering mengajarkan pada kita, tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi kita setiap orang datang untuk belajar dan melayani Tuhan kita. No one comes to help, but everyone comes to learn and to serve Him. Marilah kita bisa mengikuti PD STEMI besok di Kapel Hosana di jam 7 malam. Demikian beberapa pengumuman. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam beberapa doa syafaat. Bapa kami di surga, layakkanlah setiap kami Tuhan, sucikan kami, hapuskan segala dosa kami, sehingga kami layak untuk berdoa Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama, saya ingin mengajak kita bersyukur kepada Tuhan atas Kapin Sumba yang telah berlangsung. Kita melihat 20-an ribuan orang yang telah hadir dan belasan ribu yang telah mengambil komitmen untuk menyerahkan diri, berkomitmen setia kepada perintah Tuhan, atau bahkan ada sebagian yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Kita juga mengucap syukur untuk NRT, ETC, dan BCN yang telah selesai. Kita juga melihat ribuan anak-anak remaja berkomitmen kembali untuk setia kepada Tuhan, dan bahkan ada yang ratusan untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur dan kita minta pertolongan Tuhan. Firman yang telah didengarkan oleh ribuan puluhan ribu umatnya tertanam dan tumbuh di dalam iman mereka. Mari kita buka suara kita bersyukur dan kita minta pertolongan Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas pelayanan yang Engkau titipkan kepada kami. Tuhan, kami tidak membantu Engkau, tetapi kami belajar dan bagaimana kami melayani Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur, kami melihat puluhan ribu umat-Mu yang telah hadir di Kapin Sumba. Dan kami juga mengucap syukur atas belasan ribu yang telah mengambil komitmen kembali untuk setia kepada Engkau. Bahkan ada yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tuhan, kami mohon setiap firman yang telah tertanam di dalam hati mereka, biarlah bertumbuh dengan subur dan menjadi bekal bagi kehidupan mereka di kemudian hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di Sumba. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di sana.
Engkau pelihara iman mereka, Engkau pelihara gerejamu yang tetap setia pada doktrin-doktrin sesuai dengan Alkitab. Kami rindu daerah-daerah Kristen ini berkembang imannya, kami rindu daerah-daerah Kristen ini bertumbuh di dalam gerejamu. Kami juga mengucap syukur atas NRITC dan PCN yang telah berlangsung. Kami mengucap syukur atas anak-anak ribuan dan remaja yang telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga mohon, kami minta biarlah firman yang tertanam di dalam anak-anak, di dalam remaja ini menjadi satu bekal di dalam kehidupan mereka, sehingga iman mereka kemudian pada saat mereka dewasa, mereka selalu ingat pada Engkau, mereka setia kepada Engkau. Kami mau berdoa untuk mereka menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tuhan, peliharalah hidup mereka sepanjang ini, segala tantangan yang mereka hadapi, komitmen yang telah mereka janjikan. Tuhan, Engkau pimpin mereka, dan mereka bisa menjadi hamba Tuhan yang layak, hamba Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kedua, saya ingin mengajak kita berdoa untuk Kapin yang akan diselenggarakan di Sumut, yaitu di Sibolga, Dolok Sanggul, Sidikalang, dan Baligi pada akhir bulan ini. Kemudian dilanjutkan pada bulan Agustus, awal Agustus 1-3 di Kalimantan, yaitu Kota Malinau, Tanjung Selor, dan Balikpapan di tanggal 3 Agustus. Mari kita berdoa untuk wilayah-wilayah ini, biarlah firman Tuhan tetap dikumandangkan. Mari kita buka suara untuk Kapin di dua pulau ini. Bapa kami di surga, kami mohon sekali lagi berdoa untuk Kapin yang akan diadakan di Sumatera Utara, di Sibolga, di Dolok Sanggul, di Sidikalang, dan Baligi, dan juga di Malinau, Tanjung Selor, dan di Balikpapan. Tuhan, kedua pulau ini kami hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa untuk panitia lokal yang bekerja, kami berdoa untuk hikmat bijaksana pada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjangkau lagi lebih banyak orang untuk hadir bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kedua pulau ini, kiranya Engkau urapi hamba-Mu Pendeta Stephen Tong dan Pendeta Jimmy Pardede. Engkau juga pakai panitia-panitia lokal dan panitia pusat bekerja bersama-sama sinkronisasi untuk melayani Engkau, untuk belajar bagaimana serve you. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terakhir saya ingin mengajak kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Pria, saya ingin mengajak kita berdoa untuk GRII, untuk seluruh cabang GRII, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di seluruh dunia. Kita berdoa untuk para hamba Tuhan, kita berdoa untuk para aktivis. Wanita, saya ingin mengajak berdoa untuk gereja-gereja yang pernah Anda beribadah, baik itu gereja asal Anda, baik itu GKI, HKBP, Gembit, gereja Toraja, gereja mana saja yang pernah Anda beribadah, berdoa untuk hamba Tuhan mereka, berdoa untuk gereja sehingga tetap dipelihara oleh Tuhan. Mari pria berdoa untuk GRI dan wanita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan lain. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sekali lagi kami berdoa untuk GRI Tuhan, gereja yang Engkau telah bentuk melalui Pendeta Stephen Tong. Kami mau berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, seluruh majelis, selalu didiaken, seluruh penatua pengurus. Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap dari kami, Engkau memimpin kami, Engkau mengurapi dengan Roh Kudus, memimpin kami untuk melayani Engkau dengan baik. Kami berdoa untuk pertumbuhan gereja, bukan saja dari secara iman, tetapi juga dari segala jumlah. Tuhan, kiranya Engkau kasihani kami, biarlah gereja-Mu menjadi gereja bermercusuar, memberitakan firman-Mu ke segala penjuru, baik di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah gereja-gereja-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa yang di surga, demikianlah doa-doa kami. Kiranya Engkau menyempurnakan setiap permohonan dan ucap syukur kami. Pakailah doa-doa ini menjadi doa yang melakukan kehendak-Mu dan selaraskan kehendak setiap dari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi lagu pujian yang ketiga
Dan kita akan mengundang Small Choir Jaws untuk menyampaikan lagu Mendelssohn, Sing Ye Praises and All Ye That Cry Unto the Lord. Kor dipersilakan, kita akan nyanyi lagu yang ketiga, satu ayat saja. Bukan aku yang pertama, tapi Tuhanku Kristus. Bukan aku, tapi Tuhanku Yesus, ditinggikan dan dipermuliakan. Baik tutur pikir dan perbuatanku, bukan aku melainkan nyata-nyatanya. Bukan aku, tapi Kristus, Kristus datang berubah. Dalamnya Yesus antara, tahta Kristus tetap kekal. Sing ye praise, all ye redeemed of the Lord, redeemed from the hand of the foe, from your distresses, from deep affliction, who sat in the shadow of death and darkness, all ye that cried in trouble unto the Lord. Sing ye praise, give ye thanks, proclaim aloud his goodness. He counted all your sorrows in the time of need. He comforts the bereaved with his regard. He comforts the bereaved. He comforts the bereaved. He comforts the bereaved with his regard, with his regard. He counted all your sorrows in the time of need. He comforts the bereaved. He comforts the bereaved with his regard, with his regard. He counted all your sorrows in the time of need. He comforts the bereaved. He comforts the bereaved with his regard, with his regard. He comforts them with his regard. He comforts the bereaved. He comforts them with his regard. Sing ye praise, give ye thanks, proclaim aloud his goodness. All ye that cried unto the Lord in distress and deep affliction, all ye that cried unto the Lord in distress and deep affliction,
Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita ada 2 acara lagi. Satu acara yaitu perpisahan dengan pendeta Jack Kafira yang hari ini dia terakhir berada di tengah-tengah kita dan dia akan pindah ke Bandung di GRII yang baru. GRII di Bandung sedang membuat gereja yang bisa 1.400 orang dan pada Desember akan jadi. Dan pendeta Jimmy Pardede akan dipindahkan ke pusat sama di Karawaci. Tetapi pendeta Jack akan dipindahkan dari Jakarta pergi ke Bandung menjadi gembala sidang di GRI. Dan saya minta Jack, istri dan kedua anak semua naik ke atas. Mari kita melihat bagaimana Tuhan memimpin dia. Mana istri Jack? Silakan naik ke atas. Dan 2 anak juga silakan naik ke atas. Di mana istrinya? Di baby room, Pak Tom. Di baby room. Suruh dia ke sini, sini baby room besar. Di mana Jack istrinya silakan naik ke atas. kita bersyukur ya, Jack sudah melayani di GRII sudah berapa lama? Melayani di GRI semenjak 2015, Pak Tong, yang sudah jadi vikaris. Dari 2015 sampai sekarang sudah 8 tahun. Ini anaknya. Siapa namamu? Jadi. Jadi. Mana adik lu? Adik sama mama. Sama mama ya? Bisa datang sini enggak? Oh, itu lagi jalan. Lagi jalan ya. Jadi Jack, waktu dia praktek di Semarang, Tuhan memperkenalkan dia dan nyonyanya. Dan 2 orang sudah menikah, Tuhan karuniakan 2 anak kecil. Sangat bagus. Ini anak ya, saya tidak pernah lihat dia nangis. Ya, kamu tidak pernah nangis ya? Anak pinter ya, matanya gede, mukanya lucu, dan sangat menyenangkan. Ini istrinya. Siapa nama you? Sharon, Pak. Sharon. Ya, Jack, Sharon. Jadi sama siapa? Kaspar. Puji Tuhan ya. Mereka melayani di sini dan selama dia melayani kita melihat khotbahnya, pendengarnya, semua diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya kita menempatkan dia di Bandung yang gedung baru sedang jadi. Di dalam berapa bulan lagi gedung itu sudah jadi, bisa menampung 1.400 orang dan hall yang kecil bisa 500 orang, hall yang lebih kecil lagi bisa 200 orang. Ini menjadi 3 hall di sebuah gereja dan ada kira-kira 7 ruangan sekolah minggu, ruangan perpustakaan, ruangan rapat dan toko buku dan 104 tempat parkir di Jalan Muhammad Toha. Harap itu menjadi berkat besar dan menjadi salah satu gereja yang paling indah, yang cukup besar untuk kota Bandung. Ini pendeta baru, Gembala GRII Bandung ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya, jadi anak pendeta yang baik. Ya, jadi nyonya pendeta yang baik. Boleh menjadi berkat. Mari kita tepuk tangan untuk keluarga ini. Jack sesudah sekolah di sini dapat S1, S2 dan kita kirim dia ke Belanda. Sistemnya adalah kadang-kadang datang, kadang-kadang balik melayani. Sehingga dia sudah pergi ke Bandung berapa kali? Ke Bandung. Ke Belanda ya. Sempat stay di sana 4 tahun sama S2 dan sekarang pulang pergi udah 2 kali, Pak Tong. Dia pernah di Belanda 4 tahun untuk S2 daripada universitas yang mana? Kampen. Kampen University in Kampen City. Iya, Pak. Ya, lalu datang ke sini, pergi lagi berapa kali tulis tesis. Dia akan selesaikan tesisnya kira-kira tahun baru bulan apa? Tahun depan mungkin defense menjelang akhir tahun, Pak Tong. Sampai tahun depan selain tesisnya selesai harus pergi untuk defense. Jadi kalau ditanya oleh dosen-dosen dia pernah
mengerti bagaimana membela dia punya defense itu. Kalau defense-nya sudah selesai, dia akan dapat gelar doktor teologi dari Campen University in Netherlands. Vrije Universiteit, Pak. Dari mana? Vrije Universiteit. Vrije University, yaitu Universitas Bebas di Amsterdam. Dan sesuai itu kembali lagi menetap di Bandung menjadi pendeta yang penting di kota Bandung. Kita bersyukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta Jack berdoa, lalu saya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan dan pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus kiranya Tuhan terus memberkati umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dikerjakan semua demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri yang memiliki kami. Engkau adalah gembala sejati kami. Dan kiranya Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar seturut dengan kerelaan hati Tuhan sendiri. Dan pakai juga hamba-Mu Tuhan melayani baik di tempat ini maupun di Bandung. Kiranya Tuhan yang boleh sempurnakan setiap hal yang dikerjakan sehingga semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapa di surga, kami berdoa untuk pendeta Jack yang kami sangat mengasihi. Kami berdoa untuk dia dan istrinya dan kedua anak yang sangat indah dan sangat baik. Kiranya Tuhan pimpin keluarga ini menjadi berkat di mana saja. Pada waktu dia pergi ke Belanda, jagalah istri dan anak-anaknya. Dan pakailah dia menjadi berkat, membawa firman Tuhan, membawa keselamatan, dan membawa anugerah dari Allah yang sejati kepada orang di mana dia melayani. Khususnya di gereja Kristen Reform Injili di Bandung. Supaya banyak orang mendapatkan anugerah dari Tuhan dan bertumbuh di dalam iman menjadi orang Kristen yang baik. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan keluarga Jakawira di dalam tangan Tuhan. Pimpin dia, berkati dia, dan berkati anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi. Berterima kasih untuk pelayanannya selama 8 tahun di sini. Tuhan pimpin. Ya, terima kasih. Bye-bye ya. Anak pinter. Saya tanya dia mau jadi anak saya. Karena dia anak yang nurut langsung angguk-angguk kepala. Papa bilang, jangan loh. Akhirnya dia kembali dan mau jadi anak saya. Ya, thank you ya. Anak baik ya. Ya, oke. Sekarang dia harus segera pergi ke Kelapa Gading karena dia akan khotbah di situ. God bless you. Thank you. Hari ini kita akan meneruskan tentang apa yang ditemukan oleh Anselm mengenai membuktikan Allah. Setelah Anselm membuktikan Allah melalui yang disebut ontological argument, maka gerakan ini terus meneruskan apa yang dipikirkan oleh Aristotle 2500 tahun yang lalu. Lalu menjadi satu gejala di dalam dunia Kristen menuntut mengetahui apa itu adalah membuktikan adanya Allah. Di dalam membuktikan adanya Allah, manusia semua jatuh di dalam kesalahan yang sama, yaitu anthropocentric effort to prove the existence of God. Tetapi ini bukan jalan yang benar. There's not true way for anthropocentric search and to prove the existence of God. Karena Alkitab memberikan jalan yang lain. Sekarang kita mau membaca di dalam kitab suci. Mari kita membaca kitab suci. Kitab Roma pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Rome chapter 1 verse 18 to verse 20. Mari kita bersama-sama membaca kitab Roma
pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke-20. Saya minta seorang Timothy silakan naik ke atas. Bacakan ketiga ayat ini. Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayat ke-20. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahinya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudara, ayat 18 sampai 20. Ini ayat paling penting di dalam sejarah mengenai mengenal siapa itu Tuhan. Manusia bisa melihat Tuhan? Tidak. Manusia bisa percaya kepada Tuhan? Bisa. Karena apa? Bukan manusia yang menemukan cara membuktikan Allah ada. Itu kesombongan, itu metode yang salah. Itu diturunkan dari para Aristotle. Aristotle tradition makes a human being become proud, and human being thinks we can prove God. We can find out. We can search, and we can understand God's existence. Actually, that is a wrong methodology, because God manifests himself as he is the initiator, not man. Manusia bukan inisiator. Manusia bukan yang bisa menemukan Tuhan. Tetapi Allah menyatakan diri kepada manusia. Ini ayatnya. Dalam Allah yang tidak kelihatan, kita kelihatan ciptaan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan di dalam ciptaan ada tanda-tanda Tuhan menyatakan diri. Di dalam semua ciptaan ada kebijaksanaan, ada rencana, ada kuasa Tuhan, ada kekuatan penopangan dari Tuhan, sehingga segala sesuatu tetap berjalan, segala sesuatu tetap beredar dengan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Even though we cannot see God, but we see His wisdom, His planning, His mystery, and His power to support everything consistent and everything existing in this world. Allah dengan bijaksana merencanakan. Allah dengan rencana mencipta. Allah dengan misteri menopang. Dan Allah dengan kekuatannya memelihara segala sesuatu yang sudah dicipta di dalam alam semesta. Saudara-saudara, kita akan mengkonklusikan apa bedanya human effort to prove God's existence and God's manifestation to show His wisdom in His created world. Allah yang menyatakan dunia yang dicipta adalah Allah yang berbijaksana. Allah yang mempunyai marifat yang tertinggi, mempunyai kuasa yang terbesar, mempunyai misteri yang paling rumit dan sempurna, mempunyai penopangan yang tidak ada lawannya. Saudara-saudara, kita mengapa percaya Tuhan? Karena Tuhan dibuktikan oleh manusia? Tidak. Kita mengapa percaya Tuhan? Karena Tuhan bisa dituntut, dicari, dan dimengerti oleh rasio manusia. Tidak. Even though human beings are given rationality, we are given by God the rationality, the function of our thinking, and the function of our rational. Kita diberikan fungsi rasio, kita bisa pikir, tetapi bagaimanapun we are limited. Our reason, our rationality is a limitation. We cannot go beyond our rationality. We cannot break through with our limitation of our logic. Di dalam logika kita, di dalam pikiran kita ada keterbatasan di mana kita tidak bisa tembus kita di dalam dunia yang dicipta. Allah
di luar yang dicipta. We are limited under the limitation of creation of God. God is above and transcends all limitation of His own creation. Maka Allah yang mencipta adalah Allah yang transcends. Allah yang mencipta melampaui akan segala keadaan, keterbatasan dari materi, keterbatasan daripada dunia ciptaan, keterbatasan daripada semua nature law. Allah lebih tinggi dari hukum alam. Allah lebih tinggi dari segala ciptaan. Allah lebih tinggi dari segala pengalaman. Transcends our empiricism, transcends our rationalistic, or transcends all limitation of the world. Allah yang lebih tinggi tidak mungkin ditemukan daripada rasio yang lebih rendah. Allah yang lebih tinggi jauh melampaui kemungkinan rasio bisa berpikir, rasio bisa membuktikan, rasio bisa bikin argumen. Tidak peduli berapa pinternya manusia, berapa pandainya berspekulasi, berapa hebatnya bisa imajinasi, berapa hebatnya kita bisa memikir, tapi Allah lebih tinggi dari pikiran manusia. Itu sebab Roma pasal 1 telah memberikan metodologi yang paling penting, paling jitu, paling sempurna, yang paling akurat. The most accurate and the most perfect, the most transcendent and the most right thing to know God is not from human automatic or human autonomy. Bukan keadaan manusia yang sendiri memikirkan tentang Allah. Akhirnya menemukan Allah. Manusia menemukan Allah, semua Allah yang palsu. Pertama, orang bodoh menemukan Allah melalui ketidakmengertian alam. Mengapa gempa bumi? Dah tahu. Mengapa ada tsunami? Dah tahu. Mengapa ada gunung meletus? Dah tahu. Lalu dia pikirkan karena ada Allah, maka ada gunung meletus. Karena ada Allah, maka ada tsunami. Karena ada Allah, ada gempa bumi. Karena ada Allah, ada kilat, ada gunung meletus, dan ada segala gejala-gejala yang supra alamiah. Mereka langsung tunduk, langsung bertakluk kepada dewa-dewa. Dewa gunung, dewa hutan, dewa bumi, dewa laut, dan semua dianggap itu Allah. Allah, tapi semua itu bukan Allah. Itu adalah Allah yang palsu. Itu adalah yang dicipta oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang paling rendah adalah Allah yang dijadikan materi berilahi. Maka itu adalah memperdewa dunia yang dicipta. Dewa yang dicipta bukan sang pencipta. Dewa yang dicipta adalah materi yang terbatas. Tapi Allah bukan materi. Manusia menemukan Allah. Tahap yang kedua, yaitu manusia yang lebih pintar dari mereka yang ketakutan sama gunung meletus, yang ketakutan kepada bumi bergempa, ketakutan kepada ombak tsunami yang menelan manusia, karena mereka adalah orang yang lebih tinggi. Orang yang lebih tinggi memikirkan kenapa sama-sama manusia. Ada orang yang lebih hebat dari saya. Sama-sama manusia. Ada orang yang lebih mempunyai kuasa, mempunyai intelek, mempunyai daya yang begitu tidak terbatas. Maka mereka mulai memperdewa bukan materi. Memperdewa bukan gunung, bukan laut. Memperdewa manusia yang lain. Ini hanya adalah the deified of another human being which is suprapower and cause them to be thought as a deity. Nah ini dewa. Macam kedua, dewa dari gunung, laut, bumi, peletusan gunung. Itu menjadikan materi Tuhan Allah. Ini salah. Kedua, menjadikan orang pintar, orang hebat, orang super. Mereka pasti dewa. Kenapa Mozart bisa bikin Piano Concerto 70, 21, 24, 20. So beautiful. He's only a boy, a small boy. When he was 5,
he started to compose music. He was 10 to compose a symphony. He was 15, he can compose piano concerto. How can it be a boy like Mozart? Why he can compose such beautiful, so harmonious, and so beautiful music? Because he is God. Jadi manusia memperdewa manusia yang lain. Ini adalah dewa atau Allah yang dicipta oleh manusia tingkatan lebih tinggi. Karena engkau melihat bumi ini menakutkan, bisa gempa bumi, engkau bilang ada dewanya. Engkau menjadikan materi Tuhan. Tapi pada waktu engkau melihat kenapa Julius Caesar begitu hebat? Kenapa itu Hercules begitu berkuasa? Kenapa ada manusia begitu pintar? Mengapa ada Einstein? Mengapa ada Stephen Hawking? Kenapa ada Mozart? Kenapa ada genius-genius seperti Paganini dan sebagainya? Lalu engkau memperdewa manusia. Jadikan Tuhan Allah. Ini the second kind of God invented by human being to deify other human being which has a supra power. Kalau engkau melihat ada militer seperti Alexander the Great, seperti Quan Gong in China history, seperti Mao Zedong as a politician, so powerful, so wise, so they think they are supermen, they are far higher than ordinary people. Then you deify them as God. Ini macam Tuhan Allah kedua. Tuhan Allah yang paling rendah. Tuhan dari materi, dari gunung, dari bumi, dari laut, dari hutan, dari kayu, dari segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan Allah macam kedua, Tuhan yang lebih tinggi, diperalah manusia yang mempunyai kuasa militer, kuasa invensi, kuasa musik, kuasa seni yang begitu hebat, dianggap Tuhan Allah. Ini macam kedua. Macam ketiga, Allah yang tidak materi, Allah yang bukan manusia, Allah yang di dalam rasio, Allah yang dipikirkan oleh orang intelektual. The third kind of highest God was created by human being by using their own rationality, using their imagination, using their philosophical effort. Jadi orang-orang yang mempunyai filsafat memikirkan tentang Tuhan Allah karena dia mengetahui ada hal yang melampaui dalil daripada matematika, dalil daripada geofisika, dalil daripada geometri, dan dalil daripada fisika. Ini kenapa ada hal seperti ini? Mereka percaya ada Allah. Tapi ini Allah tiga macam. Allah materi, Allah manusia, dan Allah rasional. Semua bukan Allah. Karena mereka diciptakan oleh manusia. Sedangkan Allah yang sejati ada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Materi dari mana? Dicipta oleh Tuhan. Manusia dari mana? Dicipta oleh Tuhan. Segala dalil di dalam alam semesta beredar dengan sistematis, dengan begitu regular dan begitu logical. Dari mana? Dari Tuhan Allah. God had created universe. God had created human being. And God had created all the natural law. The God who is above natural law, the God is transcends of the matter, transcends of the empiricism. Itulah Allah lebih tinggi dari segala sesuatu. Itulah Allah yang sejati. Saudara-saudara, dengan demikian maka tiga lapisan Allah. Allah materi, bukan Allah sejati. Allah manusia, bukan Allah sejati. Allah di dalam alam semesta bersifat dalil dan hukum alam, tetap bukan Allah sejati. Karena ini semua di dalam lingkaran dicipta oleh Allah. Tapi Allah yang sejati tidak dicipta. Allah yang sejati ada pada diri. Allah yang sejati kekal berada. The everlasting existence. The self-dependence. Self-efficiency. The self-eternal. The self-immortal God. That is God who create everything. Dengan demikian Alkitab berkata, manusia tidak bisa lihat Allah. God is invisible. God cannot be seen by human body and function of our eyes. But through
what have been created in this world, you see the unseen God from the mystery, from the wisdom, from the planning, and from the complication of the created world. Dari dunia yang dicipta, begitu rumit, begitu ajaib, begitu berkuasa, dan begitu masuk akal. Kita melihat ada satu Allah yang melampaui kemasuk akalan itu, dan kita percaya dia ada. Nah, ini adalah the way Bible tell us how to know God. We cannot know God by our human reasoning, because human reasoning is creation of God, but God is not a creation of human reasoning. Allah bukan ciptaan daripada manusia. Tetapi pikiran manusia ciptaan dari Tuhan Allah. Maka kita tidak boleh membalikkan. How can we know God? How can we understand Him? How can we believe God exists? Because God's own revelation. Wahyu Allah, pernyataan Allah, itulah menjadi dasar di mana kita mengetahui itu Allah ada. By His own manifestation, by His own revelation, by His own revelation, so we know He exists. Itulah sebab mempercaya kepada Allah, Tuhan Allah, adalah melalui yang Dia nyatakan diri. Kalau Allah tidak menyatakan diri, tidak ada satu orang mengetahui siapa Dia. Kita hanya bisa bayang, kita hanya bisa pikir, spekulasi. Tapi yang kita spekulasikan tetap adalah sesuatu bayang-bayang di dalam otak, bukan Allah yang sejati. Itu sebab Cornelius Van Til mengatakan, since the time of Aristotle until today in 20th century, Van Til said, all God described by the philosopher are only a shadow of the real God, not the true one, not the factual existing one. They are only the shadow, only a reflection, only one kind of hallucination you human being and consider He is God. Ini Aristotle punya pikiran terus sampai sekarang. Di dalam 2350 tahun, semua pikiran tentang Allah yang disodorkan oleh filsuf, oleh orang-orang logika, oleh orang-orang pintar di dalam dunia akademik, hanya Allah bayangan, hanya Allah refleksi yang terbalik, bukan Allah sejati. Saya sangat kagum dengan pengertian dari Van Til, dan ini meneruskan apa yang diajarkan oleh John Calvin di dalam Reform Theology. In Reform Theology, we do not despise, we do not throw away the natural theology, but we know natural theology is not enough. The natural light is not enough to bring us the true revelation of God. Kita mau mengenal Tuhan bukan melalui penyelidikan otak manusia. Kita mau mengenal Tuhan bukan melalui kegiatan daripada rasio manusia mencari Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan hanya melalui pernyataan Tuhan di dalam alam semesta. Sehingga kita meskipun tidak melihat Tuhan berada, tapi kita mengetahui Dia bukan secara hidup, Dia berbijaksana, Dia berencana, Dia berkuasa, Dia mempunyai kepintaran dan pendukungan sehingga alam semesta sampai sekarang masih teratur. Itu sebab Augustinus pada waktu dia melihat astronomi, malam itu dia menentukan sesuatu pembaruan iman. When Augustine see the regular and all the systematic universe so beautiful and so harmonious, and that night he determined that God we understand, the God we know is a regular, is a systematic God who create the beautiful universe like this. Saudara-saudara, jadi manusia hanya dua macam. Orang yang pakai cara sendiri mau menemukan Tuhan, atau orang yang memakai cara Tuhan untuk mengwahyukan diri.
You know God with your own effort, with your own initiativity to know God according to your creating power or your creating rationality. You will be fail forever. Barang siapa mengenal Tuhan dengan rasionalitas, dengan logika diri, dengan cara memikir yang diciptakan oleh Tuhan, dia hanya mendapatkan Allah yang dicipta, bukan mengenal Allah yang mencipta. Tapi barang siapa yang tidak pakai otak pikiran sendiri, tapi berkata Tuhan, saya mau takluk kepada apa yang you wahyukan, yang kemudian you nyatakan kepada diri, saya mau mengerti, orang itu akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan mendapatkan kepercayaan yang sejati. Jadi di sini kita lihat terbaliknya metodologi. Human method is make human being initiator, make human being the subject of understanding God. Tetapi saudara, in the Bible tell us, no one can understand God under one theory. If you want to understand God, you should stand under God. If you never stand under God, you will never understand God. Ikut saya. Never understand God because never want to stand under God. 1, 2, 3. Never understand God if you never stand under God. You want to be above God, you lebih hebat dari Tuhan, you mau Tuhan suruh Tuhan takluk kepada kamu, engkau tak pernah mungkin mengenal God. A man who never want to stand under God, he will absolutely never be possible to understand God. You want to understand God, you should first stand under God. When you stand under God and you know He is above you, He is the creator, then He is willing to manifest and reveal Himself to those who subject and those who obedient before Him. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, saya akan memberikan satu cerita yang sangat pendek. Ada seorang anak remaja, setelah selesai SMA, dia mau masuk universitas, mau pergi ke luar negeri. Dia mencari universitas yang terkenal di dunia, tetapi dituntut harus periksa dokter, dia punya badan sehat atau tidak. Kalau badannya mempunyai penyakit yang menular, penyakit yang menakutkan, tidak boleh ke luar negeri. Bahkan tidak boleh mendapatkan visa, maka dia periksa. Setelah periksa dokter memberi jawaban, you are fail because you have very significant illness in your body. What is that? Dia tanya, kenapa saya tak boleh? Kenapa saya tidak bisa belajar luar negeri? Sakit apa saya? Di dalam tubuhmu ada TBC yang menakutkan. Wah, dia sadar. Saya tidak bisa pergi. Lalu dia tanya dokter, what is your advice? How should I do? How can I go abroad to study? You should go to sanatorium, you go to hospital and ask doctor to give you medicine, and you go to the very, very clean air space. Pergi ke gunung, mendapatkan udara yang baik untuk memperbarui paru-parumu. Setelah engkau bersih, tidak ada lagi bakteri TBC, engkau boleh dapat visa, engkau boleh pergi luar negeri. Dia bilang, oke. Lalu dia pergi dokter. Dokter usul, you mesti ke gunung. Di atas gunung yang sangat sekali tidak ada polusi. Engkau mendapatkan udara yang paling bersih. Di situ engkau menghirup oksigen yang paling segar dan memperbaiki akan paru-parumu sampai engkau sudah bersih, tidak bakteri, engkau boleh pergi luar negeri. Dia tanya, dokter, saya mesti ke gunung berapa lama? Mungkin 2 bulan, mungkin 6 bulan, sambil menghirup udara yang bersih, sambil minum pil yang saya kasih, supaya engkau disembuhkan. Dia bilang, kalau begini terpaksa saya harus ke gunung. Dan dia sudah catat tanggalnya ditunda setengah tahun, dia ke luar negeri. Dan dia cari di mana
ada daerah yang paling bersih udaranya, paling banyak oksigennya. Dia mau memperbarui kondisi badannya. Lalu satu hari dia berkata, saya daftar di sanatorium yang terkenal, dalam rumah sakit yang terbaik, saya bayar uang paling banyak dan saya mendapatkan udara paling bersih. Saya mau memperbaiki tubuh saya. Dia pergi. Dia sewa satu taksi, berjalan ke gunung. Taksi itu berjalan. Bapak mau kemana? Saya mau pergi ke atas gunung. Ada satu hospital yang sangat terkenal. Ada apa yuk ke situ? Saya kurang sehat. Saya perlu mendapatkan hirupan udara yang bersih. Saya perlu memperbaiki situasi kondisi paru-paru saya. Oke, dia bawa. Waktu taksi itu berjalan sampai tengah-tengah jalan. Wah, dia lihat satu batu yang tinggi berapa meter. Bagus sekali. Dia mengatakan, driver, please stop. I want to get down. I want to see the scenery. This is beautiful place. Lalu stop. Setelah mobil itu stop, orang ini keluar. Dia lihat pandangan begitu indah. Dunia begitu luas. Langit begitu biru. Pohon begitu hijau. Dia sangat senang. Dan dia mengatakan, batu ini mungkin saya boleh ukir sesuatu. Would you please stop and wait me 1 hour. I want to stay here. I want to enjoy the good scenery and good weather here. Oke, silakan. Dia turun, dia ambil batu yang tajam. Dia mulai mengukir atas batu itu. Batu yang besar, dia ukir. Tidak ada Allah. There is no God. Setelah dia tulis kalimat itu, dia sangat senang. Karena dia seorang ateis, seorang evolusionis, seorang dialectical materialist. Dia duduk di tempat yang jauh, dia melihat ukiran dia. There is no God. Wah, dia bilang, tulisan saya bagus ya. Kalimat saya indah ya. Di atas batu yang besar ini, saya tulis, tidak ada Allah. Dia puas. Sesuai itu, dia mengukir lagi tanda tangan dia. My signature to prove I am the one who believe there is no God. I'm the one who declare there is no God. I enjoy my own work. I appreciate my calligraph. I appreciate my work. Sudah senang, dia bilang, oke taksi, kita naik lagi ke gunung. Taksi naik terus putar sampai di hospital itu. Dia daftar, dia bayar, dia bilang taksi, you boleh pulang. Lalu dia saban hari di dalam hospital itu, diam-diam, makan pagi, siang-siang jalan-jalan, sore-sore baca-baca, malam tidur. Besok pagi makan, jalan-jalan di pegunungan. Berapa hari dia rasa paru-parunya lebih enak, tubuhnya lebih sehat. Karena hirupan daripada hawa yang berada di udara itu sangat enak sekali. Lalu satu hari dia berdiri di atas gunung. Lihat ke bawah. Lihat ke atas. Satu suara datang. Siapa yang mencipta dunia begitu indah? Tidak tahu. Mengapa dunia begitu indah? Memang ada sendiri. Siapa yang mengatur semua? Tidak tahu. Itu pada natur sendiri. Waktu dia pikir-pikir, satu pikiran datang lagi. Coba lihat. Setiap hari, setiap orang menghirup udara, oksigen masuk. Segar, enak. Lalu keluar, bau sekali. Iya ya, saya saban hari menghirup oksigen. Dan saban hari saya keluarkan CO2. Oksigennya segar sekali. CO2-nya bau sekali. Saudara pernah tahu enggak? Udaramu keluar bau enggak? Bau tidak? Rasa bau enggak? Hidung dulu saya.
Tidak pernah rasa hirupan keluar dari udaramu itu sangat bau. Dia bilang, iya betul ya. Saya menerima udara begitu segar. Saya mengeluarkan udara begitu bau. Dan bukan sama saya. Ratusan ribu, ratusan juta, ratusan miliar manusia dari dulu. Beribu-ribu tahun lalu sampai hari ini. Setiap hari menerima oksigen yang segar. Setiap hari keluarkan CO2 yang bau luar biasa. Kenapa dunia tetap begitu bagus? Dia tidak ngerti. Dia bilang dunia tetap begitu bagus. Utara tetap begitu segar. Ini siapa yang atur? Siapa yang membersihkan udara? Siapa yang bikin udara terus segar seperti ini? Mama saya? Bukan. Papa saya? Bukan. Nenek moyang saya? Tidak. Famili saya? Tidak. Guru saya? Profesor saya? Tidak. Dia bertanya, kenapa dunia terus segar? Kenapa udara terus bersih? Kenapa begitu banyak kotoran dari mobil, sepeda motor yang bikin udara kotor, polusi. Tetap saben hari udara begitu suci. Dia tidak ngerti. Sudah tidak ngerti, dia mulai pikir, siapa ya yang bikin dunia begitu segar? Siapa ya yang bikin udara begitu bersih, begitu bagus, udara begitu wangi adanya? Tidak ngerti. Malam-malam dia pikir-pikir lagi. Ada satu suara berkata, mungkin ada Tuhan Allah. Hah? Mungkin ada Tuhan Allah. No! Saya tidak percaya ada Tuhan Allah. Saya ateis. There is no God. Saya sudah tulis, there is no God. Karena saya sudah tulis, berarti pasti tidak ada Allah. Banyak orang kira kalau dia menganggap tidak ada Allah, maka Allah tidak ada. Itu orang bodoh. Orang yang terlalu memutarbalikkan kebenaran. Kira dia bisa menguasai seluruh alam semesta. 1 minggu lewat, dia mulai pikir, siapa ya yang bikin dunia begitu bagus? Siapa bikin udara begitu bersih? Lalu dia dari gunung, lihat lagi. Oh lihat, itu hujan turun. Masuk ke dalam sungai. Dari sungai, masuk ke dalam laut. Dia lihat dari gunung, dia jelas sekali. Dari sungai kecil ke sungai besar. Dari sungai besar ke sungai yang luas di tanah. Sungai kecil di gunung, airnya bersih sekali. Sungai yang turun ke tanah, banyak kotoran. Ada orang buang air, sungai itu menjadi kotor sekali. Tapi sampai di laut terbuka. Laut itu tetap biru, tetap bagus. Itu dia pikir, di dalam laut kan banyak ikan. Ikan kecil, lebih kecil dari jari kita. Ikan besar, berapa kali lebih besar dari tubuh kita. Ikan itu kalau hidup, tidak bau. Tapi ikan kalau sudah mati, lebih bau dari binatang biasa. Dan dunia ini banyak ikan, khususnya di laut yang besar. Kalau ikan itu saben hari makan, minum, akhirnya sudah mati. Ikan itu akan menjadi satu mayat yang bau. Setiap hari ikan yang mati itu bisa ratusan juta. Lalu sesudah mati bau luar biasa. Dia tanya, saben hari ikan yang mati berjuta-juta. Sudah berapa lama dunia ini? Sudah beribu-ribu tahun. 1 tahun 365 hari. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Ikan-ikan yang mati itu baunya kemana? Mestinya baunya luar biasa. Kenapa ikan di dalam laut yang sudah mati tidak bikin laut itu menjadi laut yang bau? Dia heran. Laut tetap bersih. Air laut tetap bersih. Air laut ada asinnya. Lebih daripada 8% daripada unsur di dalam laut adalah garam. Tapi ini kenapa laut tidak bau? Kenapa ikan yang bau tidak bikin laut basi? Tidak bikin dunia ini menakutkan seperti kuburan yang mati.
Kenapa udara tetap bersih? Kenapa laut tetap bersih? Kenapa dunia tetap segar? Dia tidak mengerti. Pikir-pikir, tidak jawaban. Malam-malam ada suara. Mungkin Tuhan yang membersihkan semua. Nada. Saya tidak percaya Tuhan. There is no God. Setelah membicara itu, dia tetap membangkangkan diri, mencongkakkan diri. Lalu dia pikir dunia ateis, dunia dia. Dunia Kristen itu bukan dunia dia. Dia pikir-pikir itu. Dia satu hari melihat lagi. Kenapa hujan turun? Turun kok tidak habis-habis. Kenapa air di langit tidak berhenti-berhenti. Setiap tahun hujan turun. Tahun depan turun lagi. Tahun depan lagi. Hujan turun terus. Hujan di angkasa dari mana? Hujan di langit dari mana? Siapa yang mengisi hujan di atas? Sehingga turun tidak habis. Dia mulai pikir herannya. Di dalam hidung saya yang masuk sama yang keluar lain. Di dalam laut yang mati sama hidup yang lain. Di dalam langit dan bumi hujan turun. Terus turun lagi dari atas ke bawah lain. Dari mata semua ini. Who arrange all this? Who create all this? Who maintain all this? Dia tidak ngerti. Tapi malam itu ada suara. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dia mikir. Dia tidak mau terima. Saya ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Ini semua tidak mungkin. Tuhan tidak ada. Tapi malam-malam suara berkata, kalau Tuhan tidak ada, siapa yang bikin semua ini? Siapa yang cipta semua ini? Siapa yang atur semua ini? Siapa yang maintain semua ini? Dia tidak ada jawaban. Malam-malam, ada satu malam setelah berapa bulan di atas gunung itu, suara mengatakan, harus ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, semua ini tidak mungkin. Dia sangat jengkel karena dia tidak mau percaya Tuhan. Tapi sekarang dia terpaksa tidak bisa jawab semua pertanyaan itu. Suara itu mendesak. Kenapa engkau tidak percaya Tuhan? Hanya karena pendidikanmu? Karena gurumu ateis? Hanya karena kesombonganmu? Karena engkau dirimu pintar? Jawab! Bagaimana saya bisa jawab? Saya tidak mengerti mengapa udara begitu bersih. Saya tidak mengerti kenapa udara kotor terus keluar dari kita. Dunia tetap begitu indah. Ada satu yang atur. Ada satu yang menyelesaikan. Ada satu yang rotasi semua ini. Kenapa saya keluarnya CO2? Lalu pohon terimanya CO2. Kenapa pohon keluarkan O2? Kenapa saya terima O2? Siapa yang mengatur manusia perlu udara lain sama pohon? Siapa mengatur pohon perlu oksigen, perlu CO2 seperti saya perlu O2. Nah ini rotasinya, pengaturannya, semua perkara yang diatur dengan harmonis di dalam ekologi, di dalam dunia ini. Tidak mungkin tidak ada yang menguasai, yang mengatur, yang merotasikan semua. Kalau saya tidak percaya Allah, apa itu masuk akal? Is it more logical for me not to believe in God? Or is it more logical for me to believe there is God? Dia mulai pikir-pikir. Satu malam dia berkata, oh Tuhan, jikalau engkau yang telah mengerjakan semua ini, berilah kesadaran kepadaku. Berilah keinsyafan kepadaku. Aku mau bertobat. Aku mau menerima keberadaan Tuhan Allah. Satu hari dia tidur. Pagi-pagi matahari terbit. Bikin dia bangun. Waktu dia bangun, dia langsung buka mata. Melihat lagi. Awan sedang berlayang-layang. Angin sedang mentiup. Hujan mulai turun.
Dia merasa bumi ini terlalu indah. Dan dia mengatakan, aku lebih baik percaya ada Tuhan Allah. Bukan karena saya membuktikan, tapi Allah menyatakan, not because I am the initiator, I am able to reason out God's existence, but because this is a fact. This is the manifestation of the creation of God. He had manifest himself that he is a wonderful, he is a mysterious, and he is God of wisdom to create all these things. Sesudah itu dia mengatakan, saya lebih baik percaya ada Tuhan Allah. Hari itu rumah sakit mengatakan, engkau sudah sehat, engkau boleh pulang. Wah, dia senang sekali. Dia telepon taksi datang jemput saya. Taksi itu turun dari atas, di gunung. Dari tempat yang tinggi sekali turun. Sampai satu tempat. Dia mengatakan, please stop. Stop here. I want to see this big stone. Waktu dia duduk di tempat yang jauh, melihat batu itu. Wah, dia menemukan. That is what I had done. There is no God. How can I do? It is not by pen, not by ink. I cannot erase it by soap. Saya tidak bisa menghapus dengan sabun atau dengan hujan. Karena itu diukir. Bagaimana? Dia pikir-pikir cilaka. Saya akan dianggap orang kurang ajar. Tidak ada Allah. Padahal sekarang saya sudah percaya ada Allah. Dia terus duduk melihat taksi terus tunggu. Dia mikir cara apa ya merubah situasi ini. Tidak ada Allah. Saya harus bertanggung jawab karena tanda tangan saya di bawah itu. Dia pikir-pikir karena dia anak pintar. Akhirnya, that's a good way to overcome this difficulty. Lalu dia mulai ambil lagi. Mengukir di atas. Tidak ada Allah. Di atas ditambah. Orang bodoh mengatakan. Saudara-saudara. Lalu dia mulai tulis. Orang bodoh mengatakan. Dia pakai 1-2 jam. Selesaikan semua itu. Dia lihat lagi. Sekarang dia bilang kalau gini boleh. Saya puas. Apa itu artinya? Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Jadi orang pintar tidak usah katakan tidak ada Allah. Itu kalimat dari orang bodoh. Seperti di dalam Mazmur 14. Orang bebal, orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Tanda tangannya tetap. Tidak usah rubah lagi. Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Semua 1, 2, 3. Tanda tangannya tetap. Dia bilang, now we go down. I go to apply the visa to go abroad to study. Now I'm finished my job. I satisfied my work. Now I understand what is going wrong. What is to correct your wrong thinking. Orang bodoh mengatakan tidak ada Allah. Nah saudara-saudara, I'm finishing my sermon right now. There's no way to be initiator to prove God. Because we are created. We are too small. We are limited. Our logic, our experiment, our empiricism are too low. God transcends everything. And God says, when I reveal myself, when I manifest myself, you can understand me if you stand under me. You can believe in me if you receive my manifestation. Karena Allah menyatakan diri, maka dia ada. Kita percaya Allah bukan karena kita lihat Allah. Kita lihat dunia yang dicipta. Maka kita mengerti Allah yang tidak kelihatan. Through the visible world, we can understand that invisible God. Through the wisdom hidden in the creation, we understand how wise is our God and how big is His, how power to support. So this world is existing because of His support and His creation. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberikan iman sejati kepada kita. Dan kita tidak lagi sombong
Tidak lagi bersandarkan kepada diri. Tapi kita trust in God. Because our God is a living God. Who is creating God. Who is revealing God. Who is guiding us. Return to His throne. To His presence. To believe our God is a true God. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena Engkau Allah yang suci. Allah yang adil, Allah yang mencipta, dan Allah yang menyatakan kebesaran dan kebijakan diri Allah. Berilah kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru sama kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Kita semua membaca iman rasuli. Semua 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan memberikan tayangan minggu lalu 5 hari. Kita memimpin 5 kali kebaktian. Dan masing-masing dihadiri 6.200 orang, 5.700 orang, 4.200 orang, dan 5.700 orang. 20 lebih ribu orang hadir 4 hari. Dan 1 hari khusus untuk hamba Tuhan kira-kira 650. Ini orang datang dari mana-mana naik mobil yang kecil dari desa yang puluhan kilometer untuk mengikut kebaktian lapangan terbuka. Ini hari pertama ada 5.000, 6.200 orang yang ikut. Hari kedua ada lagi 5.600 orang. Nah, ini lapangan kita isi kursi banyak ini, 5.000. Lalu malam-malam orang datang penuhi tempat itu. Dan banyak orang bertobat maju ke depan. Kita melihat tanggal 5, hari tanggal 5 yang maju lebih 4.000 orang bertobat minta pengampunan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Lalu tanggal 5 sekarang kita masukkan kota yang lain. Ini hari tanggal 4. Tanggal 5 dengan khotbah yang maju ke depan lebih banyak lagi. Ini adalah tanggal 5. Sesudah itu hari terakhir tanggal 6 Wai. Tanggal 6 sekarang ganti. Banyak orang ini setelah maju ke depan. 20.000 orang menerima Tuhan. Saya berteriak sampai paru-paru hampir mau pecah. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Hari terakhir baru gigi saya mulai sakit. Kemarin tiba di airport langsung pergi ke tempat gigi. Lalu ada dokter yang membantu saya. Kemarin malam saya minum obat bisa tidur. Hari ini obat 2 kali. Sekarang saya akan membawa tamu pergi makan. Sesudah itu saya langsung pergi ke airport menuju Kuala Lumpur. Nanti malam di Kuala Lumpur ada kebaktian besar. Besok pagi saya terbang terus sampai di Sabah. Di tempat Malaysia paling timur. Mengadakan 4 kota lagi di Malaysia Timur. Setiap malam kepada ribuan orang. Supaya mereka dengar firman Tuhan dan berberkat. Sekarang saya sampai di sini. Saya serahkan orang yang akan meneruskan. Silakan naik ke atas. Dan sekarang saya mau minta ada 12 orang dari gereja John MacArthur di Los Angeles yang mengunjungi kami. Silakan berdiri. Di mana mereka? Ada tamu dari luar negeri yang hari ini di sini. Silakan berdiri di tempat.
Adakah ini di sini? Ya. John MacArthur memimpin gereja terbesar di Los Angeles. Kami memimpin gereja terbesar di sini. Ini pengunjungan yang menjadi sesuatu persahabatan antara Los Angeles sama Jakarta. Di situ gereja komunitas, sini gereja Reform Injili. Dan John MacArthur kenal saya kenal dia. Kita pernah berkhotbah sama-sama di Reform 500 di Amerika. Dan dia menjadi pengkhotbah, saya menjadi khotbah di sana. Hari ini kita menerima tamu dengan sukacita. Sekarang saya langsung bawa mereka pergi makan. Sesudah itu mereka pulang ke mereka masing-masing. Saya pergi ke Malaysia. Mari kita berdoa sekali lagi. Saya minta itu Ivan Rajo, dia baru pulang dari Belanda ya. Kapan pulangnya? Sabtu malam lalu. Ya, he just come back from Free University of Amsterdam. In Apeldoorn ya. Silakan duduk ya. Nah, baru dari universitas. Sekarang yuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa besarnya Engkau ya Tuhan, Allah yang menciptakan dunia ini dan menopang, Allah yang melampaui pikiran kami, melampaui ruang dan waktu dan transenden. Tetapi Engkau juga adalah Allah yang imanen, Allah yang menyatakan dirimu di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, menebus kami sehingga kami boleh mengenal-Mu, menyembah-Mu dan hidup bagi Engkau. Kami bersyukur untuk kebesaran-Mu dalam penciptaan, dalam pekerjaan penginjilan yang dilakukan melalui Kapin dan juga di China. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan biarlah hari ini kami beribadah di tempat ini, kami juga terdorong menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya minta tamu-tamu silakan naik ke atas. I now invite all the guests. Please come up here. Please come up. Yeah. Please stand up. All the guests. Dalam dari sini lalu keluar dari situ. Coba kita bisa melihat semua tamu 12 orang dari Los Angeles. Please come up on the podium and we'll go down from there. I bring you now to go to eat. Ya. Saya akan bawa mereka makan, silakan. Dan sesudah itu Ivan akan teruskan upacara di sini. Ya. Mari kita tepuk tangan untuk tamu-tamu. Thank you for coming, and you are more beautiful when you use batik. Yeah, that's Indonesian. God bless you ya. Dan we go together. Silakan teruskan. Bapak Ibu sekalian, kebaktian kita masih akan berlangsung. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ada 2 pengumuman tambahan. Yang pertama adalah katekisasi. Minggu depan akan mulai diadakan katekisasi termal yang baru, pertemuan pertama. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan tentang pengajaran-pengajaran dasar teologi reform, dan juga mempertimbangkan untuk menjadi anggota gereja GRII, maka Bapak Ibu dipersilahkan mendaftar dan langsung mengikuti kelas katekisasi di minggu depan. Karena kalau Bapak Ibu terlewat yang minggu depan, maka biasanya akan disuruh membuat ringkasan kelas dan seterusnya, begitu ya. Jadi akan lebih sulit. Tapi bisa, tetapi sebaiknya kalau Bapak Ibu memang menggumulkan hari ini, silakan langsung daftar hari ini dan minggu depan ikut kelasnya langsung. Kemudian ada program yang sangat unik Bapak Ibu sekalian dari museum dari Sophilia Art Gallery. Akan ada video yang diputarkan, boleh tolong diputarkan, nanti saya akan jelaskan setelah itu.
Degas, saudara sekalian, salah satu pelukis impresionis yang lukisan terkenalnya melukiskan tentang tema-tema balerina-balerina di zaman dia. Dan kalau Bapak Ibu saudara sekalian bertanya-tanya kenapa dalam ibadah kok ada diputar video balet dan seterusnya yang kok kayaknya sekuler begitu ya. Bapak Ibu sekalian, unik sekali karena di dalam pameran, presentasi dan segala wadah yang akan diadakan selama 1 bulan ke depan ini akan menyajikan mengingat ulang tahun Dega tadi, tapi juga kita akan melihat bagaimana sebetulnya hal ini menceritakan pengaruh kekristenan di dalam budaya. Bagaimana Dega dan temannya itu bisa mengubah konsep budaya saat itu yang terkait dengan balerina menjadi satu hal yang agung, memperhatikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan seterusnya. Jadi ini bukan sama sekali tidak terkait, tetapi justru saudara kalau datang ke museum, saudara bisa mempelajari hal ini, melihat karya yang kelihatannya sekuler tetapi ada anugerah pekerjaan Injil di dalamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu memerlukan informasi apapun terkait kegiatan gereja ini, ada meja informasi di lobi Mesias yang tersedia. Saya mengajak kita meresponi firman Tuhan dan segala anugerah yang Tuhan berikan pada kita dalam kebaktian ini dengan menyanyikan lagu nomor 4 sembari kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Taat, setia, bertekad yang bulat. Dan bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tahtamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Kita naikkan doa persembahan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu yang hidup terus menggerakkan, memimpin kami Tuhan dan memimpin kami Tuhan dalam pengertian yang sejati kepada kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga pagi ini membawa persembahan. Kiranya Tuhan Kau mau kuduskan persembahan ini
agar menjadi layak di hadapan-Mu. Berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, dan juga Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan, kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan hidupmu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus mengiring, menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Jemaat dipersilakan duduk, silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.